Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Eka Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 2022171041 Prodi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas PGRI Palembang. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya, SMK Bakti Utama Bandar Lampung. Semua berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum duduk, boleh dilihat teman kanan dan kirinya sudah rapi atau belum. Kemudian dilihat di bawahnya ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dibuang di kotak sampah. Udah rapi? Udah, oke, boleh duduk. Apa kabar kalian? Baik, kok nggak semangat gitu ya? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, kita mau mulai pembelajaran, tapi sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya kira boleh bantu Ibu pimpin doanya. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan SPLDP ya, sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, kalau kemarin kita masuk di metode eliminasi dan substitusi, hari ini kita akan melanjutkan seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Hari ini kita akan belajar SPLDP dengan metode gabungan ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Nando sama Al-Bukhari ya, kayaknya nggak ada ya. Nando sama Marisca, 3 orang ya. Oke, Nando kenapa? Sakit? Izin? Yang sakit Marisa, Bu. Oh, Marisca sakit. Oke. Baik, kalau gitu saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar untuk pertemuan kita kali ini. Ada 3.3, yaitu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Kemudian yang kedua atau di 4.3 di keterampilannya yaitu adalah menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ini ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDP dengan menggunakan metode gabungan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Nah, kemudian ada garis besar kegiatan pembelajaran ya. Di garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 poin. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini berkaitan dengan menyelesaikan permasalahan pada LKPD dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua ada presentasi dan tanya jawab. Di sini ada mempresentasikan hasil diskusi, kemudian nanti kalian akan memberikan pendapat ataupun bertanya. Nah, kemudian step yang ketiga itu adalah evaluasi, simpulan dan refleksi. Di mana di sini kegiatannya adalah merefleksi pengerjaan LKPD, kemudian menyimpulkan pembelajaran hari ini dilanjutkan dengan evaluasi akhir pembelajaran. Nah, ini kemarin definisi SPLDP ya. Untuk mengingatkan kembali, kalian bisa baca di modul. Untuk modulnya kalian bisa scan barcode yang sudah tersedia atau di Canva ya. Di Canva saya ada, kalian tinggal cari aja di situ modul SPLDP ya. Kemarin definisi SPLDP adalah dua persamaan linear dua variabel yang memiliki penyelesaian atau himpunan penyelesaian yang sama dan harus memenuhi kedua persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, ini adalah bentuk umumnya, kemarin kita sudah bahas ya, mengingatkan kembali di mana A dan B itu adalah koefisien variabel X, D dan E koefisien variabel Y, dan serta C dan F adalah konstanta persamaan. Oke, lanjut. Nah, ini dia.
Untuk metode, di metode kemarin metode penyelesaian pada SPLDP itu ada 3 metode ya. Kemarin kita sudah bahas sampai ke substitusi ya. Eliminasi sudah, kemudian substitusi sudah. Nah, sekarang kita mau lanjut ke gabungan. Tapi sebelum kita lanjut tentunya saya mau tanya dulu. Kalian masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya? Masih ya? Kok cuman Sakila yang jawab, yang lain nggak ingat? Masih nggak? Masih ingat? Masih Mulyadi masih ingat? Masih. Ya, ada. Berarti Sakila masih ingat ya, metode eliminasi itu apa? Metode ini dilakukan dengan cara menghilangkan suatu nilai variabel yang diinginkan. Oke, eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel yang diinginkan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Kalau substitusi, ada yang masih ingat? Tunjuk tangan. Apa? Dengan cara menggantikan salah satu persamaan Oh. persamaan Yang lain, oke. Diborong sama Sakila semua ya. Yang lain masih ingat apa lupa? Lupa ingat ya. Oke, tadi eliminasi menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Kemudian substitusi dengan cara mengganti. Keywordnya diingat, kalau eliminasi itu artinya menghilangkan, kalau substitusi itu artinya mengganti. Nah, sekarang kita mau masuk ke gabungan. Kira-kira gabungan itu apa ya? Apa? Kalau gabungkan itu artinya menggabungkan ya, ada yang digabungkan. Karena ini masih rentetan dari metode penyelesaian, tentunya kemungkinan yang paling besar adalah menggabungkan antara 2 metode, yaitu metode iya betul, metode eliminasi dan juga metode substitusi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, tadi jawabnya masih ngantuk-ngantuk, masih lemas-lemas, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk ya. Oke, sekarang semuanya berdiri. Ngantuk soalnya dari tadi. Oke, berdiri boleh. Hari ini kita ice breakingnya adalah berhitung dengan tangan ya. Ya, Agel udah pernah? Belum ya. Berhitung dengan tangan. Jadi untuk tangan pertama, tangan kanan dulu, boleh diangkat tangan kanannya. Ya, cara berhitungnya kita hitung 1 sampai 6 ya. Kalau untuk tangan kanan, itu kalau 1 sampai 6 kamu hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman atas bawah aja. Bisa? Nah, tangan kiri, kalau tadi tangan kanan cuma 2 step, tangan kiri ada 3 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita gabungin ya. Jadi tangan kedua-duanya bergerak tapi sesuai dengan instruksi yang tadi. Oke, boleh dilemesin dulu tangannya. Oke, masih ingat tadi? Masih. Sekarang kita cepet ya. Oke, konsentrasi. Coba kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi, satu kali lagi. Konsentrasi. Ini namanya menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Sakila tadi, eliminasi adalah dengan cara menghilangkan salah satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian substitusi tadi dengan cara menggantikan persamaan ke satu persamaan yang lain. Nah, ini yang mau kita bahas di gabungan. Ini dilakukan dengan cara menggabungkan 2 metode tadi. Ada metode eliminasi dan juga ada metode substitusi. Kita kan masih dengan model pembelajaran yang sama, yaitu problem based learning, di mana kita memulai dengan orientasi masalah. Artinya kita belajar dengan masalah. Oleh karena itu, Ibu Feby akan menyajikan sebuah video yang berisi masalah. Silakan kalian amati. Kalau bisa dikerjakan dengan menggunakan metode yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu eliminasi atau substitusi ya. Sebelum kita masuk ke metode gabungan. Baik, kita mulai videonya. Silakan disaksikan ya. Hai juga Madonna. Kamu dari mana, Jun? Aku mau ke rumah Cimut, Don. Tadi sih ketemu dia karena bareng ke toko alat tulis. Terus dia buru-buru pulang dan buku yang kubeli di toko tadi kebawa si Cimut, Don. Makanya aku ke rumahnya. Oh, kebetulan, Jun. Aku juga mau ke toko alat tulis juga ini. Emang kamu beli apa saja di toko itu tadi, Jun? Aku beli 2 pulpen dan buku, Don. Cuma juga kebetulan beli pulpen dan buku juga. Dia beli 2 pulpen dan 2 buku.
Oh, hei Jun, aku mau ke Tugu juga ini. Bareng jalannya boleh kan? Ya bolehlah Don, tapi kamu kesananya besok saja lah Don. Karena aku sama Cimut tadi dari toko itu dan tokonya sudah siap-siap mau tutup. Oh hei Jun, makasih informasinya ya. Besok saja aku belinya sekalian berangkat ke sekolah. Oh iya Jun, berapa harga satu buku dan satu pulpen yang kamu beli tadi Jun? Aduh, aku nggak tahu Don. Aku tadi langsung beri uang 20.000 ke Mbak yang jaga dan dapat kembalian 3.000. Jadi aku tadi beli 2 pulpen dan 4 buku dengan harga 17.000 Don. Ya, berarti kamu nggak tahu dong harga satu buku dan satu pulpennya. Ya udah, aku tanya Cimut aja lah nanti. Cimut juga nggak bakal tahu Don. Dia belinya tadi 2 pulpen dan 2 buku, langsung nanyain total seluruhnya dan langsung ngeluarin uang 11.000 Don. Jadi dia nggak bakal tahu harga per bijinya. Ya udahlah Incun, makasih informasinya ya. Aku mau ke rumah Otin dulu lah. Iya Don, sama-sama. Hati-hati ya. Aku juga mau ke rumah Cimut ini. Dadah Dona. Dah Incun. Aku jadi kepikiran, berapa ya kira-kira harga satu pulpen dan satu bukunya? Uangku kan tinggal 4.000. Cukup nggak ya untuk beli satu pulpen dan satu buku besok? Tapi ya udahlah, aku ke rumah Otin dulu ah. Assalamualaikum Otin. Otin. Halo, Don. Waalaikumsalam, Don. Ayo masuk, jangan sungkan-sungkan. Oh, hei Otin. Don, kamu kenapa kelihatan kayak bingung gitu? Tadi aku mau beli pulpen ke toko alat tulis, Tin. Di jalan aku ketemu Incun. Kata Incun dia dari sana sama si Cimut. Dan Incun bilang toko alat tulisnya mau tutup. Padahal kan rencananya aku mau beli pulpen 1 sama buku 1, Tin. Yang buat aku mikir, kira-kira uang 4.000 yang kupunya cukup gak ya buat beli pulpen 1 sama buku 1? Oke, cukup nggak kira-kira uangnya si Dona? Enggak. Udah dihitung? Udah. Pakai apa ngitungnya? Pakai logika. Kan kita udah belajar kemarin tentang metode eliminasi dan substitusi. Jadi harusnya kalian bisa ya ngerjainnya. Jadi tadi informasi yang didapat dari soal apa aja? Incun sama Madonna. Incun tadi mau beli buku sama pena. Oh, Incun si Dona ya. Oke. Oh gitu. Pas jadi 2.000 ya. Oke, perhitungannya saya serahkan kepada kalian karena kalian sudah belajar kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke mengerjakan di LKPD ya, dengan kelompok masing-masing. Sebelumnya kalian silakan bergabung dengan kelompoknya terlebih dahulu. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Bangkunya dirubah dulu dong. Nah, link LKPD-nya ada di sini. Silakan dilihat, ini ada link LKPD-nya. Atau kalau kalian kan sudah gabung di kelas saya, tinggal buka Canva-nya. Kemudian cari LKPD yang keempat ya. Ada semua di Canva-nya? Ada ya. LKPD-nya warna kuning, yang ini ya. LKPD sistem bersama linear 2 variabel. Oke, dengarkan instruksi saya. Oke, halo. Dengarkan instruksi saya, silakan kalian kerjakan LKPD-nya, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kemudian dikerjakan secara lengkap ya, hanya ada satu soal, kalian kerjakan secara lengkap. Itu ada 3 step. Pertama menentukan model matematikanya dulu, kemudian melakukan metode eliminasi, baru dilanjutkan dengan metode substitusi karena kita mau menggunakan metode gabungan. Nah, di sini nanti yang presentasi ke depan ini masing-masing kelompok kita presentasi tapi saya bagi. Jadi nanti misalkan kelompok 1 itu mengerjakan sampai dengan model, kemudian dilanjutkan kelompok 2 dengan eliminasi, kelompok 3 dengan substitusi. Tapi tentunya yang maju ke depan nanti kita acak pakai spin wheel seperti biasa ya. Oke, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Selamat bekerja.
LKPD-nya warna kuning. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Jadi tadi masih ingat ya, eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Tadi udah milih, apa yang dihilangin? Variabel yang X ya. Berarti kalau kita menghilangkan variabel X, tadi ada syaratnya. Untuk menghilangkan salah satu variabel itu harus apa? Iya, koefisiennya harus sama. Jadi kalau nanti koefisiennya udah sama X, baru nanti ketemu dah nilai si Y ya. Dari nilai Y baru kita substitusi ya. Substitusinya tadi yang mana ya? Nilai Y tadi. Nilai Y tadi menggantikan ke persamaan. Jadi nilai Y tadi menggantikan si Y yang ada di persamaan yang mau kalian gantikan. Gitu ya. Pekerjaannya mana Ibu lihat? Ini ya? Iya. Ini eliminasi. Dapatnya berapa tadi? Oh, 0,7. Oke. Metode gabung ini lebih efektif Ya lebih aktif ya, lebih cepat dibandingkan dengan metode eliminasi ataupun metode substitusi karena menggabungkan dua metode gitu ya. Sip. Kayak orang kerja sama lah ya. Kalau kerja sama kan pasti pekerjaannya lebih cepat. Jangan lupa dikirim ke guru ya, yang udah ya. Send to teacher, kirim ke guru ya. Kirim ke guru, nanti klik tombol share-nya, kemudian kirim ke guru, pilih gurunya Bu Feby, kemudian tinggal klik oke. Ini yang udah ada kelompoknya Agil sama kelompoknya Karol ya. Udah? Kalau udah kita spin wheel dulu ya. Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita spin dulu ya. Semoga kita. Berarti yang muncul pertama berarti mengerjakan sampai dengan model ya. Kita spin dulu. Oh, kelompok 2. Berarti kelompok 2 sampai dengan memodelkan ya. Oke. Sekarang yang eliminasi ya. Siapakah? Oke. Kelompok 1 berarti mengerjakan eliminasi. Berarti kelompok 3 pekerjaannya sampai dengan menyimpulkan. Oke. Udah semua kumpul? Oke, kita lihat kelompok berapa tadi yang maju pertama berarti? 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Kasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang memodelkan SPLDP metode gabungan. Bobot untuk hasil tes pengetahuan dimisalkan dengan X, bobot untuk hasil tes keterampilan dimisalkan dengan Y. KKM-nya adalah 70. Untuk nilai amat 60X plus 70Y sama dengan 70 kurang 3. Sama dengan 67. Oke, itu persamaan yang pertama. Yang kedua, si Budi. Untuk nilai Budi 50X plus 80Y sama dengan 70 ditambah 1. Oke, sama dengan 71. Oke, itu persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Oke, sampai situ. Udah sama dengan model yang kelompok 2 dan kelompok 3 dapatkan? Sama. Oh, sama. Oke. Kalau gitu kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Maaf ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 2. 1. 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagian? Bagian eliminasi. Oke, silakan. Boleh ditulis dulu kalau mau ditulis, kalau gambarnya di kanvas kurang jelas. Ditulis. Oke, silakan. Iya udah ya. 60x Nah, jadi didapat dua Persamaan tadi dari kayak sama ya kayak kelompok 1 tadi ya. 60x tambah 70y sama dengan 17. Kemudian? Persamaan kedua 50x tambah 80y sama dengan 71. Terlebih dahulu disamakan koefisiennya, yaitu persamaan 1 dikali 5, persamaan kedua dikali 6. Maka didapat hasil 300x ditambah 350y sama dengan 335. Dan persamaan kedua didapat hasil 300x ditambah 480y sama dengan 425. Kedua persamaan tersebut dikurangkan, dapat hasil min 130y sama dengan min 91. Maka y didapatkan 0,7. Oke. Betul ya. Ada yang berbeda mungkin? Dari kelompok yang ketiga sama? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas. Saya Ferista Ramadafi dari kelompok 3 yang ditanya itu kalau pakai variabel lain atau boleh? Oh boleh, bebas. Berhubung kami menggunakan x dan y, bisa diubah juga jadi a atau b, basi. Suka-suka. Udah ya, kelompok juga mananya kelompok 3 tadi udah bertanya. Good job buat kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang terakhir kelompok 3 ya. Dibuka dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferista Ramadafi. Saya Grace Manisi. Saya Ferista Ramadafi. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dan menjelaskan tentang metode gabungan bagian substitusi. Oke. Y-nya kan sudah diketahui tadi 0,7. Nah, terus kita substitusi lagi, ambil satu persamaan. Saya ambil yang 60x tambah 70y sama dengan 67. Nah, terus kan ini sudah diketahui nih 0,7. Berarti tinggal dikaliin aja 60x tambah 70 kali 0,7 sama dengan 67, terus 60x ditambah 49. 49 ini dapat dari mana? Dari 70 kali 0,7 sama dengan 67. Terus 60x sama dengan 67 dikurang 49. Ini dikurang sama ini. Terus 60x sama dengan 18. 18 dapat dari mana? 67 dikurang 49. Jadi x sama dengan 0,3. 0,3 dapat dari mana? 18 dibagi 60 hasilnya 0,3. Terus yang ditanyakan di sini adalah nilai Rian. Riannya lulus apa enggak? Harusnya nilai Rian kan tadi diketahui itu 80. Ini kita misalkan x terus ditambah 80 terus 60 y sama dengan 80 dikali 0,3 yang x ditambah 60 dikali 0,7 yang y nya sama dengan 80 kali 0,3 sama dengan 24 ditambah 42 hasil dari dikali sama dengan 66. Mana namanya tadi 70. Berarti di sini kesimpulannya Rian tidak lulus. Oke, good job. Yang lain gimana? Riannya ada yang lulus? Tidak. Kalau lulus berarti salah. Ada kelompok ini, kelompok 2, Riannya lulus nggak? Lulus. Nah. Sama ya. Ada yang ditanyakan? Saya.
Ke Pramana dari kelompok 1. Nah, ini bertanya, kan itu mensubstitusikan persamaan 1. Kalau kita mensubstitusikan ke persamaan 2 bisa apa enggak? Kalau sesuai yang keinginan, kalau misalnya yang kedua boleh, yang satu juga boleh. Maksudnya apa ya? Satu yang hasilnya lebih kecil. Yang ininya lebih kecil ya angkanya ya. Oke. Memudahkan gitu. Iya. Nah, terima kasih. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada boleh ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apresiasi buat kelompok 3. Tadi kan kita sudah sudah melakukan diskusi kelompok dan sampai dengan metode gabungan. Tadi kalian sudah dapat menyimpulkan. Nah, sekarang kita mau cek jawaban kalian benar atau tidak dengan GeoGebra ya. Dulu di eliminasi dan substitusi juga kita pakai GeoGebra ya. Nah, sekarang kita coba dulu pakai GeoGebra, kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Oke, ini dia. Boleh bantu saya sebutkan dulu persamaannya? Apa saja tadi? Sorry, 60x 60x ditambah 70y. Oke, kemudian yang kedua 50x ditambah. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat? Bisa. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya ada di sini ya. Hasilnya adalah pertemuan dari atau perpotongan dari dua garis. Garis yang pertama tadi 60x tambah 70y sama dengan 67. Kemudian garis yang kedua adalah 50x ditambah 80y sama dengan 71. Bisa dilihat di sini intersect atau perpotongannya adalah 0,3 dan 0,7. Kita lihat jawaban dengan menggunakan tadi metode gabungan. Hasilnya y-nya 0,7 dan x-nya 0,3. Ya, sesuai ya. Jadi kalau kalian nanti mau mengerjakan kemudian mau mengecek jawaban bisa menggunakan GeoGebra ya. Ini adalah hasilnya ya. Berarti pengerjaan yang dikerjakan oleh kalian semua ini sudah benar. Oke. Tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Setelah berdiskusi kelompok kemudian menyimpulkan sampai dengan pengerjaan LKPD tadi, saya lihat kalian sudah mulai paham ya, sudah mulai bisa dengan menggunakan metode gabungan. Semoga tadi nggak cuma satu orang yang menjelaskan saja yang paham, tapi juga teman-teman yang lain juga paham. Karena kita tadi berdiskusi kelompok. Sekarang untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum, kita evaluasi dulu ya. Kita ada evaluasi mandiri. Tapi sebelumnya udah balik ke bangku masing-masing ya. Nah, untuk evaluasi gabungan di sini kalian boleh scan barcode-nya untuk lihat atau kalian bisa masuk di Canva saya tadi di kelas saya di kelas Canva Bu Febi. Kemudian pilih Math Evaluate gabungan ya. Judulnya Math Evaluate gabungan, Math Quiz ya. Udah ketemu semua? Udah ya. Oke, sambil saya jelaskan di sini. Petunjuknya setelah kalian memahami bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode gabungan, sekarang saatnya kita mengevaluasi pemahaman kalian dengan mengerjakan soal berikut. Nah, ini dia waktunya, ini dia soalnya, waktu pengerjaannya 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, seperti biasa nanti saya koreksi setelah pembelajaran, kemudian nanti saya share hasilnya di grup kelas seperti biasa ya. Atau nanti di classwork, nanti kalian tinggal cek jawabannya di Canva. Sudah di-review atau sudah dinilai atau belum sama Bu Febi ya? Oke, yang kemarin kan sudah dinilai ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulan.
Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran. Jadi setelah tadi kita belajar sampai dengan metode gabungan, tentunya kalian harus bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Seperti biasa kita pakai Canva Live. Nah, kalian silakan masuk ke canva.live, kemudian masukkan kode 530028, kemudian tuliskan kesimpulan pembelajaran kalian pada hari ini. Kita lihat satu-satu ini. Menggunakan metode gabungan lebih cepat, ya. Ternyata menggunakan metode gabungan lebih cepat dibandingkan dengan metode yang lain. Kenapa? Ya ibaratnya seperti dua orang yang bekerja bersama, pasti pekerjaannya jadi lebih cepat, ya. Graciela, kesimpulan pembelajaran hari ini, metode gabungan lebih efisien dan lebih mudah untuk dipahami dibandingkan metode yang lain, ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Bagaimana ketika kalian sudah belajar dengan Canva, kemudian sudah lihat pakai GeoGebra, apa yang kalian rasakan? Pembelajarannya menjadi seperti apa? Dari kan biasanya ibu pakai metode ceramah nih, kalau pakai metode ini gimana? Oke, Sakila ya. Metode pembelajaran menggunakan Canva ternyata lebih seru dan menyenangkan dan tidak membuat bosan, ya. Kemudian Dava, seru. Membuat cara belajar tidak monoton dan lebih mudah dimengerti. Siapa nih, Gel? Oh, Agel. Gel. Oke, ternyata pembelajaran menggunakan Canva lebih seru ya. Lebih menyenangkan. Selain tampilan yang menarik juga kalian tidak bosan ya kalau kita ngajar pakai metode ceramah. Oke. Saya sudah dapat kesimpulan dan kemudian pendapat kalian tentang pembelajaran biar jadi bahan refleksi buat saya ke depannya. Oke. Karena tadi kita memulai dengan berdoa, tentunya kita harus akhiri dengan berdoa. Agel, boleh bantu saya pimpin doanya? Marilah kawan-kawan kita menutup kegiatan pelajaran hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita sudah belajar sampai dengan metode gabungan. Kemudian besok kita akan melanjutkan ke materi pembelajaran yang baru, yaitu ke program linier, ya. Setelah kita belajar SPLDP. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih juga kalian sudah bantu saya untuk belajar dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Oke, boleh pulang.